Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi komunikasi interpersonal di bagian bab ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai tradisi dan perspektif dalam teori komunikasi. Yang pertama, tradisi dalam ilmu komunikasi, anggapan bahwa komunikasi sudah menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, tidak datang begitu saja atau terjadi seketika tanpa proses perhatian yang meningkat dari berbagai ilmuwan, akan tetapi telah melewati batas-batas dari berbagai ilmu, baik ilmu sosial maupun ilmu pasti sekalipun. Robert Crane menyebut adanya 7 tradisi dalam kajian teori komunikasi. Di antaranya, yang pertama, tradisi semiotik. Tradisi semiotik itu terbagi atas 3 varian, yaitu semotif atau bahasa, merujuk pada bagian hubungan antara tanda dengan objeknya, atau tentang keberadaan dari tanda itu sendiri. Syntogenetics atau kajian tentang hubungan antar tanda di mana tanda hampir tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir, paradigmatis yang melihat bagaimana sebuah tanda membedakan antara satu manusia dengan yang lain, atau sebuah tanda bisa saja dimaknai berbeda oleh masing-masing orang sesuai dengan latar belakang budayanya. Tradisi semiotik bersumber kajian dari semiotika yang dimunculkan pada abad ke-19 oleh filsuf aliran pragmatik Amerika Charles Sanders Peirce, yang merujuk pada doktrin formal tentang tanda-tanda yang menjadi dasar dari semiotika adalah konsep tentang tanda-tanda, tidak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri pun sejauh terkait pikiran manusia. Kemudian yang kedua, tradisi fenomenologi. Inti tradisi dari fenomenologi adalah mengamati kehidupan dalam keseharian dalam suasana yang alamiah. Tradisi fenomenologi dapat menjelaskan tentang kelayak dalam berinteraksi dengan media. Tradisi fenomenologi memandang bahwa peran kepribadian dalam perilaku paling mudah dipahami dengan melukiskan peranan langsung, yaitu proses yang digunakan oleh mereka yang memperhatikan dan memahami fenomena yang disajikan langsung oleh mereka. Oleh sebab itu, tradisi fenomenologis menekankan bahwa cara orang mengalami dunia secara subjektif, sensasi, perasaan, dan fantasi yang terlibat adalah titik tolak untuk meneliti bagaimana orang menanggapi berbagai objek. Dari garis utama berpikir merefleksikan pendekatan fenomenologis, yaitu yang pertama, teori Gestalt tentang persepsi. Penganut teori ini berargumentasi bahwa aspek utama kepribadian ialah bagaimana orang menyusun pengalaman ke dalam pola atau konfigurasi. Mereka menekankan prinsip kesederhanaan dalam menyusun persepsi. Yang kedua, teori Menon. Teori ini berargumentasi bahwa kepribadian atau pola perilaku yang kekal dan diperoleh dengan belajar. Salah
saja tidak menerangkan bagaimana orang berperilaku. Setiap orang memiliki ruang hidup yang tersusun dari medan gaya. Dalam bertindak, individu mendekati atau menghindari gaya dan objek dalam ruang hidupnya sebagaimana ia memahami gaya itu saat bertindak. Yang ketiga, tradisi skibernetik. Tradisi ini berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Tradisi skibernetik berangkat dari teori sistem yang memandang terdapatnya suatu hubungan yang saling menggantungkan dalam unsur atau komponen yang ada dalam sistem. Hal ini yang sering adalah sistem dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat terbuka sehingga perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan akan diproses dalam internal sistem. Yang keempat, psikologi sosial. Teori-teori yang berangkat dari psikologi sosial ini juga dapat menjelaskan tentang proses-proses yang berlangsung dalam diri manusia dalam proses komunikasi, yakni ketika proses membuat pesan dan proses memahami pesan. Proses komunikasi manusia merupakan proses yang berlangsung dalam diri manusia. Kemudian yang kelima, tradisi sosial budaya. Tradisi sosial budaya berangkat dari kajian antropologi bahwa komunikasi berlangsung dalam konteks budaya tertentu, karenanya komunikasi dipengaruhi dari kebudayaan suatu masyarakat. Yang keenam, tradisi kritis. Tradisi ini berangkat dari asumsi teori kritis yang memperhatikan pendapatnya kesepenjangan di dalam masyarakat. Proses komunikasi dilihat dari sudut pandang kritis, bahwa komunikasi di satu telah ditandai dengan proses dominasi oleh kelompok yang kuat atas kelompok masyarakat yang lemah. Kemudian yang ketujuh, tradisi retorika. Tradisi retorika memberi perhatian pada aspek proses pembuatan pesan atau simbol. Prinsip utama di sini adalah bagaimana menggunakan simbol yang tepat dalam menyampaikan maksud yang berkaitan dengan proses pembuatan pesan. Tradisi retorika dapat menjelaskan baik dalam konteks komunikasi antar personal maupun komunikasi massa. Kemudian yang kedua, perspektif ilmu komunikasi. Untuk menelah sesuatu kita harus mulai dengan membuat beberapa asumsi tentang sifat-sifat yang akan kita pelajari. Misalnya, menurut orang-orang Yunani kuno, alam semesta beroperasi atau berjalan sesuai dengan perilaku para dewa. Berikut diuraikan perspektif ilmu komunikasi yang juga terdapat dalam perspektif sosiologis, di antaranya. Yang pertama, perspektif teori evolusi. Perspektif teori evolusi merupakan perspektif teori yang paling awal dalam sosiologi. Perspektif evolusi pada umumnya dihubungkan dengan konsep biologi dan memusatkan perhatiannya pada perubahan-perubahan jangka panjang.
Perspektif teori evolusi melihat masyarakat seperti organisasi hidup mengalami perkembangan melalui tahap-tahap menuju suatu kondisi yang kompleks. Kemudian yang ketiga, perspektif teori struktural fungsional. Perspektif teori struktural fungsional memiliki akar pada pemikiran Durkheim dan Max Weber, dua ahli sosiologi klasik yang terkenal, sedangkan dalam perkembangan kemudian perspektif ini juga dipengaruhi oleh karya Talcott Parsons dan Robert Merton, dua ahli sosiologi kontemporer yang terkenal pada masa kini. Perspektif teori struktural fungsional dipandang sebagai perspektif teori yang sangat dominan dalam perkembangan sosiologi dewasa ini dan telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap perkembangan teori komunikasi.